Nama saya Sapi Kristianus Tumorang. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Unit 2 semester 5 dari Universitas Samudra. Video ini berisikan tentang video pembelajaran buat adik-adik yang belajar secara daring dari rumah. Dan video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Juliati, SPD, MPD. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik, buat kawan-kawan, dan juga orang tua yang sedang mendengarkannya. Halo adik-adik sekalian, kembali lagi bersama Abang. Selamat sore. Apakah masih semangat hari ini? Semoga kalian sehat-sehat di sana ya, dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas walaupun adik-adik sekalian belajarnya secara daring. Nah, buat adik-adik jangan bosan untuk mendengarkan video pembelajaran dari Abang, karena video ini sangat penting buat adik-adik sekalian untuk membantu adik-adik belajar bahasa Indonesia dan sastra Indonesia yang posisinya adik-adik saat ini belajar di rumah. Nah, hari ini Abang akan mengajarkan adik-adik yaitu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia seperti video-video sebelumnya, tetapi materinya ini adalah meningkatkan kemampuan menulis. Hari ini Abang akan mengajarkan adik-adik pembelajaran yaitu seperti video-video sebelumnya, yaitu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, tetapi materinya ini adalah strategi untuk meningkatkan kemampuan menulis. Nah, seperti yang adik-adik ketahui bahwa menulis itu memiliki strategi menulis. Yang pertama itu adalah pengenalan huruf. Kegiatan ini maksudnya yaitu kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran membaca permulaan. Penekanan pembelajaran diarahkan pada pengenalan bentuk tulisan serta pelafalan dengan benar. Fungsi pengenalan ini dimaksud untuk melatih indera adik-adik sekalian dalam mengenal dan membedakan bentuk dan lambang-lambang tulisan. Contohnya itu adalah sewaktu guru mengenalkan huruf A sampai Z dan guru menyuruh adik-adik menuliskan huruf A sampai Z supaya adik-adik bisa tahu huruf A sampai Z. Yang kedua itu adalah latihan. Latihan untuk menulis itu harus memiliki strategi atau teknik dengan benar, seperti latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dengan posisi yang benar. Yang selanjutnya adalah latihan gerakan tangan, latihan mengablet atau menebalkan huruf atau kalimat. Latihan selanjutnya adalah latihan menatap bentuk tulisan atau menebak huruf itu bagaimana bentuknya. Yang selanjutnya itu adalah latihan dikte atau guru membacakan dari depan dan adik-adik menuliskannya apa yang dibacakan dari depan, dan adik-adik akan menuliskannya apa yang dibacakan oleh guru. Selanjutnya adalah latihan melengkapi tulisan. Contohnya ini adalah melengkapi kalimat yang belum lengkap. Di sana adik-adik menggunakan sebuah kata untuk melengkapi sebuah kalimat yang belum lengkap. Yang diberikan oleh guru, seperti semua murid harus titik-titik rapi. Nah, di situ adik-adik harus mengisi atau melengkapi titik-titik yang ada pada kalimat tersebut. Berarti jawabannya adalah berpakaian, sehingga kata yang
jawaban adalah dan sehingga kata yang kalimat yang belum lengkap itu menjadi semua murid harus berpakaian rapi. Yang ketiga adalah metode eja. Strategi untuk menulis dengan menggunakan metode ini yaitu seperti menulis huruf lepas, merangkai huruf lepas menjadi suku kata, merangkai suku kata menjadi kata, dan menyusun kata menjadi kalimat. Contohnya ini yaitu sewaktu guru memberikan sebuah kalimat, contohnya ini yaitu memberikan saya seperti contohnya yaitu memberikan saya buah kepada jeruk teman satu. Nah, di kalimat itu adik-adik harus menyusun dengan benar, yaitu saya memberikan satu buah jeruk kepada teman. Berarti kalimat yang diberikan oleh guru tadi berbeda dengan apa yang telah disusun oleh adik-adik tersebut. Nah, itulah contoh dari penyusunan kata menjadi kalimat. Yang keempat adalah metode kata lembaga. Metode ini adalah adik-adik harus mengenalkan kata, merangkai kata, antar suku kata, menguraikan kata atas hurufnya, menggabungkan huruf menjadi kata. Contohnya ini adalah memberikan sebuah tugas kepada adik-adik. Contohnya ini adalah sewaktu guru memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Contoh tugasnya yaitu adalah seperti susunlah huruf ini menjadi kalimat yang benar. Yang pertama itu adalah huruf N, A, K, I, R, E, B, M, dan E, dan M. Menjadi huruf-huruf ini adik-adik menjadi susunkan dengan kalimat yang huruf-huruf ini adik-adik susunkan menjadi sebuah kalimat, yaitu kalimat memberikan. Contoh yang lain adalah huruf N, A, H, I, S, R, E, B, E, dan K. Menjadi susunan kalimat yaitu kebersihan. Nah, semoga adik-adik paham. Semoga adik-adik paham dengan strategi menulis. Yang pertama tadi adalah strategi pengenalan huruf, yang kedua adalah strategi latihan, yang ketiga adalah metode eja, yang keempat metode kata lembaga. Yang selanjutnya yaitu teknik menulis. Nah, dalam menulis pasti ada atau harus ada tekniknya. Nah, abang mau bertanya, apa itu teknik menulis? Nah, teknik menulis itu adalah bagaimana cara kita untuk menulis dengan memperhatikan huruf-hurufnya dengan benar agar dimengerti oleh yang membacanya. Abang ulangin ya, teknik menulis itu adalah bagaimana cara kita untuk menulis dengan memperhatikan huruf-hurufnya dengan benar agar dimengerti oleh orang yang mendengarkannya. Nah, abang mau bertanya lagi, siapa di sini yang suka menulis? Yang suka menulis berarti dia orang pintar. Makanya saran abang buat adik-adik harus suka menulis ya. Nah, supaya tulisan adik-adik bisa bagus, adik-adik harus memperhatikan beberapa teknik menulis yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah teknik jenis tulisan. Dan dalam menulis kita harus menentukan dua jenis tulisan. Apa yang kita buat? Apa tulisan itu berupa opini, penyampaian fakta, atau sekedar untuk hiburan saja? Contohnya adalah adik-adik menggunakan gaya huruf untuk tulisan adik-adik sekalian.
Pokoknya asal bisa dibaca oleh yang membacanya dan mudah dimengerti. Yang kedua adalah teknik pertimbangan. Yang kedua adalah teknik pertimbangan pembaca. Maksudnya di situ adalah cari bahan tulisan yang segar atau belum pernah dibaca oleh pembaca agar tulisan kita menjadi sebuah informasi yang berguna bagi mereka. Contohnya adalah sebuah puisi karangan adik-adik sendiri. Yang ketiga yaitu orientasi publik. Maksudnya adalah tulisan yang kita buat harus disesuaikan dengan publik mana yang akan membacanya. Selain itu, orientasi publik ini akan lebih membantu dalam kelancaran tulisan yang sedang kita kembangkan. Karena kita tahu pasti sasaran informasi yang dituju biasanya ini dibuat untuk para penulis buku dan juga bagi adik-adik yang sedang bersekolah di sekolah dasar. Contoh teknik ini adalah sebuah puisi yang adik-adik buat dan ditempelkan di mading sekolah agar murid-murid yang lainnya melihat puisi yang dibuat oleh adik-adik. Yang keempat adalah teknik menentukan tema dan ide tulisan. Tema adalah pokok pikiran yang menjadi landasan dari tulisan kita, sedangkan ide adalah materi yang akan dibahas secara mendalam di tulisan kita. Tema dan ide biasa didapat dalam riset atau observasi yang dilakukan, dan pengembangannya tentu dengan informasi yang didapat dari riset atau observasi tersebut. Nah, sebelum adik-adik membuat puisi karangan sendiri, adik-adik harus menentukan tema puisi adik-adik terlebih dahulu. Contohnya temanya yaitu adalah lingkungan. Nah, adik-adik selanjutnya menggunakan ide melihat situasi di lingkungan adik-adik bagaimana. Itulah yang dimaksud dengan tema dan ide puisi. Itulah yang dimaksud dengan tema dan ide tulisan. Itulah yang dimaksud dengan tema dan ide tulisan. Pada teknik ini, keterampilan dalam berbahasa sangat diperlukan. Untuk membuat tulisan yang baik, maka ide yang dikembangkan harus dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh pembaca. Nah, sebelum menentukan tema dan ide, adik-adik harus mengembangkan menjadi sebuah kata yang berbentuk puisi dan kata-kata itu dapat dimengerti oleh orang yang membacanya. Yang keenam adalah teknik unsur tulisan. Teknik ini adalah kalimat yang adik-adik susun bukan hanya dengan kata-kata yang baik, tetapi juga harus mampu menyampaikan pesan tulisan dengan tepat ke pembaca dan juga bisa mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang ketujuh adalah teknik gaya tulisan. Di sini maksudnya adalah tanda pengenalan tulisan kepada pembaca. Setiap penulis biasanya mempunyai gaya masing-masing, dan ini yang akan menjadikan mereka tampak berbeda meskipun sama-sama berprofesi penulis. Nah, di sini dalam menuliskan sebuah puisi, adik-adik harus memiliki gaya yang mampu menarik pembacanya. Yang kedelapan adalah teknik ejaan yang disesuaikan. Tulisan yang baik haruslah yang bisa dimengerti oleh pembacanya, baik dari susunan kata, penggunaan tanda baca, himbauan dan awal, serta kalimat yang baku. Yang kesembilan adalah teknik melakukan penyutingan.
Setelah selesai membuat tulisan, maka ini saatnya untuk mengedit tulisan kita. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya ejaan atau karya yang salah, kalimat yang ambigu, atau makna tulisan yang bergeser. Contohnya ini adalah adik-adik menuliskan puisi periksa dulu, yang mana kata yang susah dimengerti oleh orang lain, dan pastikan puisi yang dituliskan adik-adik mampu dimengerti oleh orang yang membacanya atau mendengarkannya. Itulah 9 teknik dalam menulis. Yang pertama tadi adalah jenis tulisan, yang kedua adalah teknik pertimbangan pembaca, yang ketiga adalah teknik orientasi publik, yang keempat adalah teknik menentukan tema dan ide tulisan, yang kelima adalah teknik pengembangan ide, yang keenam adalah teknik unsur tulisan, yang ketujuh adalah teknik gaya tulisan, yang kedelapan adalah teknik ejaan yang disesuaikan, yang kesembilan adalah teknik melakukan penyutingan. Di sini abang akan membuat contoh permainan. Di sini abang akan membuat contoh sebuah permainan untuk meningkatkan kemampuan menulis adik-adik sekalian yang sedang di rumah. Yang contoh yang pertama yaitu adalah membuat bentuk huruf dengan plasin atau tepung. Nah, adik-adik di sini adik-adik adik-adik pasti pernah melakukan membentuk. Adik-adik di sini pasti pernah melakukan membentuk huruf dengan tepung. Nah, adik-adik di sini bisa membuatnya dengan plastik yang berbuat dari tepung terigu, campur garam dengan diberikan pewarna makanan, minyak sedikit, dan diuleni dengan air hangat. Nah, caranya yaitu membentuk huruf dengan campuran tadi, dan ini caranya itu ya, dan caranya ini adalah setelah adik-adik sudah mencampurkan bahan-bahan yang di atas tadi. Caranya yaitu setelah adik-adik mencampurkan bahan-bahan yang sudah dijelaskan abang tadi, barulah adik-adik bisa membentuk sebuah huruf yang sudah diberikan tandanya bagaimana atau bentuknya bagaimana, dan permainan ini sangat menyenangkan. Yang kedua adalah bermain menuliskan huruf pada media pasir. Di sini adik-adik sedang di rumah. Adik-adik yang sedang di rumah bisa menggunakan pasir sebagai media untuk menulis huruf atau membentuk huruf sesuai apa yang adik-adik bentuk hurufnya. Yang ketiga yaitu menebalkan huruf. Pada permainan ini, adik-adik akan menebalkan huruf. Adik-adik di sini hanya menebalkan media saja dengan tema, kebutuhan, dibuat gambar di belakangnya. Terdapat garis-garis putus-putus seperti baju, buku, tas makanan, dan orang yang sedang mandi. Yang keempat adalah mewarnai kata. Di sini adik-adik hanya menyiapkan kertas ukuran kecil yang berisi tulisan dan gambar, dan adik-adik diminta mewarnai gambar dan kata-kata tersebut. Yang kelima adalah membuat garis lurus. Di sini adik-adik hanya menyediakan lembar kertas kosong. Adik-adik diminta untuk menuliskan garis-garis lurus. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan adik-adik untuk memperoleh perkembangan lanjutan. Itulah beberapa contoh permainan yang bisa adik-adik lakukan di rumah
Yang pertama tadi adalah membentuk huruf menggunakan tepung. Yang kedua adalah bermain menuliskan huruf pada media pasir. Yang ketiga adalah menebalkan huruf. Yang keempat adalah mewarnai kata. Yang kelima adalah membuat garis lurus. Sekianlah penjelasan Abang tentang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, yaitu tentang materi meningkatkan kemampuan menulis. Semoga adik-adik yang sedang mendengarkannya bermanfaat dan bisa membantu adik-adik untuk mengetahui apa itu meningkatkan kemampuan menulis. Apabila ada dalam video ini kata atau pengucapan Abang yang tidak pantas dalam video ini,